Kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit. Tapi moga-moga kita bukan ingin menjadi orang yang wah pengen dilihat agamis. Betul, Enggak gitu, betul. enggak konsepnya. Betul. Gua juga merasa bahwa gua sholatnya pun masih bulan bentong, masih jarang-jarang. But hati harus tetap sinkron, bro. Betul, makanya tadi sebetulnya gue ngasih situ, tadi Adit udah ngebuka sebetulnya. Gue gue adalah 4 tahun gue anak jalanan. 5 SD sampai 2 SMP sebetulnya. Gue anak jalanan, gue hidup di jalan. Kalau lu bilang yatim piatu, gue yatim piatu. Cuman yang tadi gue bilang, mau sekuat apapun tenaga dan secanggih apapun otak kita, kalau sedekah kita tinggalkan, mati loh. Ya. Otak gue biasa aja. Gue tingkatin sedekah gue yang banyak. Yang tadi gue bilang, gue nggak takut yang namanya buang duit buat sedekah. Sama sekali nggak takut. Tadi lu bilang, gue punya duit. Iya betul, gue semain teman gue. Betul, memang temen lu nih butuh juga. Tapi kalau gue melihatnya beda. Contoh nih, gue Adit juga lagi susah, misalkan gue lagi makan. Tapi kondisinya Adit bukan kapasitas yang dia tidak bisa makan, tapi belum dapat. Iya. Nah, jadi gue yang sumbangkan kepada yang tadi gue bilang. Dia memang tidak bisa makan. Contoh adalah Yayasan Yatim Piatu. Memang dia tidak ada. Nggak ada siapa-siapa. Iya betul. Gitu. Jadi makanya gue sumbang ke situ. Niat ke situ. Ini fakta dan fakta. Nggak ada tipu muslihat. Ya memang Allah betul menjanjikan ketika lu ikhlaskan, kuasain ilmu ikhlas di hati kita buang duit. Bahkan mungkin ketika lu besok dapat job, insya Allah pulang dari sini ditelepon besok manggung 2 kota contoh, dapat duit lebihnya 1 juta, lu niatin gua akan sumbangkan 1 juta itu buat yayasan A, nggak apa-apa gua masih makan. Mungkin nggak logika kita Allah akan kasih sekian kali lipat. Itu yang gue lakukan sebetulnya. Gue nggak masalah dulu gue nggak punya duit. Atau bahkan kalau kita banyak pengalaman sholat Jumat ya, di kantong kanan kita uang ceban, di kantong sebelah sini cepek. Mana yang kita sumbangkan? Gue sumbangin yang cepek. Kadang orang mikir yang ceban, Yang ceban. realitisnya Iya, gitu. betul, Realitisnya tuh gitu. Gue ngitung, habis Jumatan ini, gue pengen nasi padang 15. Tapi ceban, udah yang cepek aja lah. Tapi wallahualam. Betul. Yang gue alami selama itu selalu begitu. Uang ceban ini jadi 1 juta. Amin. Benar. Yang tadi pola kita, sayang dong gue buang duit cepet. Iya. Masa gue nasi padang ngutang? Enggak. Habis Jumatan tiba-tiba ada yang telepon, ada yang ngajak ketemu, dapat duit 1 juta. Dan itu fakta. Itu yang gue alami gitu. Iya. Adit tahu masanya gue lah. Gitu. Makanya tadi gue tantang sama lo. Kenapa di saat kondisi yang sulit ini sebetulnya pola kita balik. Lu jangan banyak mengeluh dengan kondisi ini. Tapi kebalik lagi. Tadi Adit bilang, Allah nyentil kita. Tadi Adit bilang juga, oh iya mungkin gua nggak pernah sedekah yang namanya ikhlas. Iya. Kemauan kita. Iya. Betul. Dari hati Nah, gitu. iya. Semua teman-teman kita pasti kalau ngomongin sedekah, gua nggak usah ngomongin. Nggak usah ngomongin Betul. deh gitu. Pasti orang rasanya baik Iya, soal iya. ngomongin. Semuanya pasti Itu baik. mah urusan gua gitu. Betul. Tapi kadangkala itu yang tadi gue bilang, ada sesuatu sedekah yang memang kita beda dengan yang lain. Bedanya bukan ngomongin jumlah, tapi ngelihat kondisi kita. Kita cuma punya duit. Tadi gue bilang 110. Cepet apa yang ceban nih? Gue sumbangin. Lebih banyak kan yang cebannya aja. Iya. Sudah. Iya. Tapi sekali-kali kita ubah lagi. Kita selalu beda lah sama yang lain gitu. Yaudah cepet. Tetap ngumpetin lah, jangan lu umumin. Pak Imam nih saya yang cepet loh gitu kan. Lu ngomong sama imamnya minta, ya kan? Minta diumumin kan jangan juga. Dan satu lagi tadi gue lupa. Jangan pernah diumumin. Iya. Maksudnya diumumin jangan ketika lu sumbang atau ke yatim nggak usah sebut. Udah Bu, ambil aja. Nggak usah. Namanya siapa nggak usah disebut. Gitu. Coba sekali-kali gitu kan. Alhamdulillah sih kalau gue melakukan itu sesusah-susahnya gue masih bahagia. Nggak ada yang tahu gue susah. Selalu bilangnya Saya bilang bahagia. gitu. Padahal kita lagi menjerit gitu. Aduh, Ya. Kayak siar lah ya. aduh gitu kan. Gitu. Kadang kita memang nggak bisa memposisikan itu sih sebenarnya masing-masing orang. Betul. Sulit. untuk Sulit. Ya kadang juga kalau dibilang jeleknya orang atau jangan orang nih gue sendiri gitu ya. Dibilang brengseknya kadang kalau gue lagi punya duit 500.000 nih. Di kantong gue ada 500.000, di sebelah ada goceng. Kayak Pung Jono gitu kan tadi. Gue mau sedekah nih, tapi kalau
hati gue nggak bilang gue nggak mau, tapi karena banyak orang nih gue pengen sedekah, gue belum bisa. Jadi makanya Nah, itu dia. daripada gue sedekahin mending udah gue pakai sendiri aja. Akhirnya semua berawal dari hati. Iya. Sama sekali, Betul. jujur seumur hidup gue jarang yang namanya sedekah, bro. Nggak pernah balah. Gue nggak pernah, bro, sedekah. Bahkan gue keropak aja itu Kung Juno bener nanti di kantong gue ada 50.000, gue cari uang yang paling kecil. Iya. 5.000 gue masukin keropak, 50.000-nya gue kantongin, goblok gue kan. Iya. Hitung-hitungan ya kan. Betul. Akhirnya experience gue dapetnya itu tadi, gue inget mati, gue inget meninggal, anjir, gue inget mati. Tiap hari, bayangin bro, selama seminggu gue ikut mati. Besok gue inget mati, besok gue inget mati. Ini apa yang kurang, gue bilang. Segitu, oke, gue dapet. Gue bilang langsung tuh bini gue, ada chattingnya di HP gue. Yang gaji gue, pokoknya kita sisihin. Tiap bulan, jangan sampai enggak. Harus. Gue nggak pengen apa-apa, gue cuma pengen keluarin doang. Gitu doang. Betul. Gue nggak, Ikhlas ya, ikhlas aja udah. Itu experience dari hati. Memang harus semuanya berawal dari hati, bro. Betul. Dari hati memang. Jadi film apa itu dulu? Apa? Kiamat sudah dekat. Ya. Ya. Yang dulu ya. Betul. Itu sebetulnya itu yang gue lihat. Cuma satu kata-katanya, ilmu ikhlas. Ketika lu sudah mengikhlaskan segalanya, sudah. Kadang kan orang mau sedekah nih. Gue mau sedekah 100.000 biar dapat 10 kali lipat. Kata Pak Haji kalau sedekah tuh dapat gantinya 10 kali lipat. Betul. Jadi kan kita jadi berharap. Masukin 100.000. Ketika nggak dapet, akhirnya kecewa. Kecewa. Ini nggak pernah dapat kapan dapat sih, akhirnya jadi nggak jadi sih. Kecewa. Udah malas gue sedekah udah aja yang ada aja 2.000 ke 1.000 gitu kan. Itu yang salah sih memang. Semuanya memang berawal dari hati sih. Kita harap sih dengan obrolan ini kita semua lagi belajar bareng-bareng sih ya. Buat yang Betul. lagi nonton juga mungkin selama ini lagi ngerasa jadi gue susah rezeki, gue lagi pandemi gini gue nggak dapat apa-apa. Mungkin kita harus koreksi dulu dari diri kita yang kemarin-kemarin kita lakuin. Apakah ini adalah efek dari hal-hal yang pernah kita lakukan di masa lalu? Betul. Adalah efek keburukan yang pernah kita lakukan di hari kemarin. Disentil ya. Iya, sehingga akhirnya kita baru disentil lu gini aja udah ngejerit gitu kan. Itu yang harusnya kita bisa menjadi introspeksi masing-masing gitu. Teman-teman musisi memang ya gua akuin sekarang teman-teman musisi semua lagi susah banget, nggak dapat uang, nggak dapat rezeki. Yang harus kita lakukan adalah fight aja, udah berjuang udah. Baik aja. Fight aja bro, udah. Kita harus yakin sama-sama bahwa ini pandemi akan cepat berlalu. Ketika pandemi ini cepat berlalu, kita rame-rame, kita lari. Yang sekarang mungkin kita lagi lari di tempat. Ketika pandemi ini udah nggak ada, kita lari semuanya. Exactly. Gitu kan. Dan ya moga-moga karir lu Kin Amin. Amin. kan? Amin. Naik abis ini. naik, amin, moga-moga ya kan, rezekinya lancar, semuanya lancar. Amin. Yang terbaik pokoknya semua yang terbaik buat lu sih. Bro. Makanya tadi gue tantang. Ayo gue tantang nih. Ya. Gue tantang. Besok misalkan nih contoh. Lu dapet job. Mau lu sumbangin semua nggak tuh? Gue mau. Ayo gue tantang. Gue mau. Kalau Kin. gue belum tentu. Kalau Ini ya misalkan. Kin apa personal nih? Lebih Personal gitu kok. kalau misalkan job kan berarti kan Dibagi-bagi, Iya. Kin, dibagi-bagi uangnya. Misalkan kebagi nih untuk tim. Gopek, Lu, misalkan. misalkan udah deh waktu itu gue pernah janji. Ketika gue dapat dengan kondisi begini, gue buang semua. Bias. Sudah. Tuh, lu catat di hati. Sepertinya kalau untuk buang semua sih kayaknya berat ya. Itu dia. Iya, kita kembali lagi sama kata lu kan tuh dan sama kayak kata Kang Adit kan, lu jangan pernah takut sama rezeki. Berarti lu mengecilkan Allah. Gitu kan. Memang sih itu masuk juga sih ke otak gua gitu. Iya, Bro. Kadang gue suka berpikir, oh berarti selama ini gue rezeki masih hitung-hitungan nih. Yo, Kalau gue kasih sedekah nih, gue kadang masih hitung-hitungan asli. Gue juga gitu awal. Gue Gue gitu. masih punya duit 100, 200, gue kadang kasih sedekah cuma 20, 30. Bener, gitu. bro. Itu realitas, bro. Berarti gue masih hitung-hitungan nih. Nah, Betul, bro. memang nih challenge terbaik juga buat gue. Kira-kira gue bisa nggak nih ya, ngasih rezeki gue nih ketika gue dapet rezeki. Ketika lagi susah. Lagi susah gue rasain semua itu bisa apa enggak. Tapi kalau gue yakin dalam hati gue bisa. insya Itu, Allah. bro. Itu, setuju. Ketika lagi Gua kasih- susah justru menyumbang, bro. Gue kasih pengalaman satu aja. Kasih tahu, Kung. Gue kasih tahu. Mengenai ikhlas ya, ilmu ikhlas. Gue susah, tapi gue punya duit nih. Gue lagi punya duit waktu itu.
Cerita detail, Kong. Total 180 lah. 180 juta. 180 juta. Gue punya duit. Kayak tadi lu bilang, berdua ini kan CS kita kan? Iya. Betul gak? Betul. Ngelihat temen susah dong. Gue gak punya duit, gue kasih dia. Atau gue kasih lu ini. Nih, Buk, duit gue nih 180 juta. Lu pakai. Gue gak punya duit. Tapi lu tipu gue. Itu duit hilang. Dan mudah-mudahan, halo kalau dia nonton nih, halo. Gue diiklasin. Ketika dia pakai, sudah diiklasin, gue iklasin. Kalau kata teman-teman gue, banyak lah teman-teman nih ya, yang polisi, yang apa. Bang, udah BAP, gue tangkap. Yang lu lakukan apa? Sebagai penipunya. Iya. Kalau duit lu itu, Kalau itu duit lu. yang lu lakukan apa? Kata Yo, gue pasti langsung BAP. Nah itu, Naikkan perkara. nah itu. Gue balik, gue enggak. Kenapa gue enggak? Gue bilang sama temen gue yang polisi, bang jangan. Itu duit nggak masalah, dia mau nipu gue nggak masalah, silakan. Kalau lu, gue yakin lu tangkep. Dalam waktu seminggu pasti ketemu tuh anak. Setelah lu tangkap, lu pukul, betul nggak? Betul. Sentil atau dicubit lah gitu kan, nakal gitu kan, kamu nakal gitu kan. Sobek kuping. Gitu. Anggaplah udah masuk 2 tahun 3 tahun. Gue melihat anaknya 2 kecil makan apa. Iya. Lu nggak bisa lihat kayak gitunya bang katanya kan. Jangan ngeliat itunya. Ini kan udah penipuan pidana, bukan nggak masalah, udah lupakan. Gue ikhlasin, udah gue nggak punya duit, habis. Anggap aja sedekah gue bilang, sedekah pada tidak mampu. Mungkin teman gue lagi nggak mampu gitu kan. Tapi sedekahnya 180 juta. Ini kok gua. Gitu, full, hilang udah. Allah gantinya nggak main-main, nggak main-main. Kalau lu bilang nggak main-main, udah nggak main-main gitu. Janji Allah itu pasti. 4 kali lipat Allah kasih gantinya. Tuh. Alhamdulillah ya. Nggak main-main. Ketika tadi gue bilang, lu ikhlasin aja udah. Ketika lu ikhlasin tadi gue bilang, lu nggak punya duit, gue jadi pidato. Nggak apa-apa. Lu nggak punya duit, lu tadi buat makan, lu ketemu nenek-nenek di jalan, lu kasih aja duitnya, duit lu kasih. Terus bagaimana dengan makan gue kan begitu? Allah kasihnya makan apa ini lu kenyang. Iya. Hati lu bahagia nih di sini. Gue yakin lu nggak tenang dong. Lu tenang nggak? Tapi gue pernah seperti itu. Itu. Pernah ngalamin. Apalagi lu nggak apa-apa ngalamin gitu. Dan seketika itu juga gue memang ngerasain kenyang. Asli ini. Ini bukan fiktif ya, ini fakta, realita. Jadi waktu bulan puasa kemarin itu yang gue bilang lagi susah sama pandemi itu, gue punya duit 38.000. Jadi ada kayak kakek sama nenek, dia kayak pemulung kayak gitu lah. Gue nggak bisa beliin dia makan karena warung pada tutup. Gue kasih duitnya. Cuman gue ngasih cuma 35 karena 3.000-nya ya udahlah. Nggak enak juga gue kasih kan. Gue cuma kasih 35.000. Tapi gue setelah habis buka itu gue dapet rezeki. Dari orang tua angkat gue gitu. Dia ngasih ke gue tuh tiba-tiba transfer 10 kali lipat dari 35.000 gitu. 350.000. Gokil kan? Itu gue alamin. Nah, kenapa lu nggak jalanin lagi? Karena ya gue masih berpikir Belum yakin, belum di sini, iya, belum gue pikir oh ini mah mungkin orang tua gue punya rezeki nih gitu ngasih ke gue kan. Gue pikirnya kayak gitu aja. Tapi gue tetap bersyukur. Gue tetap bersyukur. Jadi sebetulnya kalau dibilang kayak misalkan tadi Adit ngomong apa? Kalau sikung mah, wah udah deh nggak usah baca. Penilaian teman-teman kita memang kayak gitu. Dia mau banyak duit, dia mau banyak apa? Enggak, sebetulnya justru uang yang kita punya kita sumbangkan. Kitanya nggak punya duit. Gue sempet ngasih challenge. Lu kita boleh cek-cekan ATM. Oh nggak mungkin lah, nggak ada yang mau. Cuman udahlah nggak usah gitu kan. Tapi di dalam hati kita sebetulnya suatu saat nanti lu akan mendapatkan masa ketenangan itu adalah itu. Kita ketenangan bukan banyak duit. Apa lu sangka lu punya duit 10M lu tenang? Enggak. Suatu saat lu akan ngalamin itu. Betul. Jadi kondisi pandemi tadi lu keluhan, kita coba ikhlas ini. Memang kondisinya lagi disentil kitanya. Masing-masing individu punya salah, punya apa gitu kan. Kita lupakan lah yang tadi lu bilang elit lah, yang lu bilang ini sistem politik yang sedang dimainkan lah. Lupakan aja. Kita fokus sudah sama kita aja. Fokus kita nggak bisa makan, tapi kita masih bisa hidup.
masih bisa bernapas. Yang ngelihat gue bilangnya banyak duit. Enggak. Iya. Iya. Tapi kalau mau ngadu ATM ayo gue siap. Boleh. Boleh. Ada 1.500 gitu. Balik ngeluh. Gue bingung mau diambil nggak bisa. Potongan saldo 10 gitu ya. Itu pun kalau di transfer gocap itu tinggal 28.000 gue yakin. Karena kena potongan bulanan. Iya betul. Iya. Uang tidak menjanjikan bahwa itu kita akan bahagia. Kebahagiaan. Benar, Iya, bro. betul. Gue lagi pandemi ini gak ada efek sama gue sekali. Akhirnya gue kerja di salah satu artis kan di sana jadi creative director, gue jadi script writer. Gue kerja di sana, ketika gue MC nggak ada gitu, gue dapat uang dari sana yang alhamdulillah bisa mengcover lah untuk 2 bulan sekali gaji gitu kan. Tapi itu awalnya gue gak tenang. Itu banyak gue, tapi gue gak tenang ya. Padahal duit banyak. Betul. Duit banyak nih, gak tenang nih. Inget mati aja, inget mati. Gue inget mati nih, kenapa? Duit banyak nggak tenang, Nggak nggak punya duit, nggak nggak tenang. makan. Berarti ada yang salah dengan sistem yang gue bangun selama hidup gue gitu. Gitu sih, mungkin kita sama-sama belajar. Sekali lagi kita sama-sama belajar. Betul. Moga-moga dengan apa yang kita sharing ini bisa jadi bisa jadi dilakuin juga sama teman-teman di luar sana gitu kan, biar sama-sama kita ketika kita lagi susah gini sebenarnya kita nggak susah sih. Betul. Kalau kita lihat ya mungkin masih banyak yang lebih dari susah dari kita, Iya, bro. betul, pasti. Tapi tetap berjuang berangkat di luar Duduk sana. di sini aja masih banyak orang yang butuh sebenarnya duduk di sini. Iya. Tapi mereka sulit untuk sampai ke sini kan. Kita tuh harusnya bersyukur kita masih bisa duduk bareng gitu kan. Masih bisa ngobrol. Iya, bro. Intinya mah berjuang wae lah udah. Iya. Berjuang wae sesulit apapun itu kondisinya ya kan. Betul. Wah, kalau ngomongin susah mah. Gak ada beresnya. Ada bedanya sih. Gak ada Betul. ujungnya sebenarnya. Sama aja. Iya. Oke. Bahkan dulu gue pernah ngeband, akhirnya nggak jadi ngeband. Gue pernah cita-cita gue pengen jadi vokalis kayak Noah gitu. Gue pengen jadi Ariel, gue jadi musisi, fuck. Akhirnya gak jadi, gue jadi musisi, gue cari jalur lain gitu. Tapi jangan jadi musisi. Musisi itu berat. Biar kita aja yang ngerasain. Iya. Kejam musisi itu kejam. Ya udah, Oke. obrolan kita gitu aja. Thank you banget buat teman-teman Kin yang udah gabung ke sini. Sukses terus buat karir kalian. Amin. Kalau pengen Instagram lu apa Instagramnya, bro? Kin. Di @kin_music pakai C. KIN.music ya, bisa langsung di follow aja untuk sahabat Kung Jono. Jangan lupa dukung mereka juga di musik. Gue juga penasaran sih dengan lagu lu. Nanti abis ini gue akan Boleh lu Boleh dengerin. akan dong. dengerin. Siap. Udah ya, keluar lagu. EP album, udah 5 lagu. Amin. Mantap, moga-moga. Dan 2 lagu udah ada video klipnya. Moga-moga karir lu lancar ya. Amin. Amin. Mantap, tetap semangat. Bye-bye.